Sela- Selamat malam Pak Gede. Selamat malam Pak Yopi. Apa kabar malam ini? Luar biasa baik Pak. Cuman Ya, ada sedikit kendala lah yang ada ingin oke. saya sampaikan Pak. Ya, syukurlah Pak ya. Jadi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Bagaimana perasaan Pak Yopi hari ini? Luar biasa semangat lah. Ya, baik Pak. Biar Bapak tambah tegang dan Bapak bisa melakukan kegiatan coaching ini ya dengan baik ya, dengan tenang. Silakan Bapak tarik nafas terlebih dahulu Pak. Ya, Baik, sehingga perasaan yang tadi kurang enak bisa menjadi enak ya Pak ya. Baik, baik Pak. seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa pada malam ini kita akan melakukan coaching ya Pak Iya Yopi Pak. dengan rekan Bapak yaitu Ibu Misran. Benar begitu? Benar Pak. Ya, baik Pak Yopi, apakah Bapak sudah mempersiapkan untuk apa yang akan Bapak lakukan pada saat coaching? Iya Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa hal, Ya, termasuk dengan eh, menulis beberapa pertanyaan yang mungkin membantu saya dalam pelaksanaan coaching nanti. ya. Luar biasa, Pak. Nah, seperti yang Bapak ketahui bahwa di dalam coaching itu ada 3 kompetensi, Pak. Apakah Pak Yopi masih ingat itu? Iya, Pak, saya masih ingat yang pertama itu mendengarkan aktif, kedua pertanyaan berbobot, ketiga memberdayakan koci. Ya, luar biasa Pak Yopi. Nah, untuk coaching kali ini Pak Yopi, kira-kira Pak Yopi ingin saya bantu mengembangkan pada kompetensi yang mana Pak Yopi? Oh iya, Pak Gede, untuk kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya bagian coaching ini, yaitu Pakai HP. khusus ke pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak Yopi, saya konfirmasi sekali lagi ya Pak Yopi dari 3 kompetensi yang ada. Jadi yang pertama ada mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot dan reason atau kesadaran penuh. Jadi Pak Yopi ingin mengembangkan atau istilahnya menambah ya keahlian Bapak di bidang mengajukan pertanyaan berbobot. Benar begitu, Benar Bapak? sekali, Pak. Ya. Benar sekali, Pak Gede. Kalau begitu, saya akan fokus untuk mengobservasi kompetensi Bapak secara spesifik ya di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Pak Yopi, ya luar biasa. Iya, Jadi, Pak. apakah Pak Yopi sudah memahami mengenai indikator ketercapaian, mengenai mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bapak capai? Sudah, Pak. Saya sudah lihat-lihat untuk indikator ketercapaian. Hmm? Saya sudah melihat juga indikator ketercapaian yang saya ingin capai untuk pertanyaan berbobot ini. Ya, baik. Ya, jika sudah Bapak, saya ingin mengetahui saat ini, ya, kira-kira pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Yopi ada di skala berapa, Pak? Dari 1 sampai 4? Ya, Pak, kalau saya lihat, saya mungkin sekarang masih di posisi yang kedua, Pak. Hanya beberapa saja ya, pertanyaan terbuka yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, setelah itu Pak, setelah proses coaching ini dan supervisi dilakukan, Pak Yopi ingin kemajuannya ke angka berapa? Dari 2 ke angka berapa, Pak Yopi? Kalau ya minimal tiga, tapi kalau bisa saya usahakan sampai empat bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi targetnya bisa sampai empat, Pak. Baik, luar biasa Pak Yopi. Semoga dengan kegiatan supervisi pada malam hari ini, Pak Yopi mampu untuk meningkatkan kemampuan Pak Yopi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Yopi, tanpa mengurangi rasa hormat saya persilahkan Pak Yopi untuk memulai kegiatan
coaching yang akan Pak Yopi lakukan bersama Ibu Misran selaku coach Pak Yopi hari ini. Pak Yopi, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam Ibu Misran. Wah, Selamat gimana? malam Pak. Selamat malam Ibu. Wah, luar biasa ini Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Hanya ada sedikit masalah di laptop ini Pak. Oh iya, ya memang kadang-kadang juga jaringan itu berkendala ya. Iya Pak. Gimana Ibu untuk ah, adakah yang bisa saya bantu? Ada Pak. Sebelumnya saya memohonkan mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk Iya, bisa sama-sama. mendengarkan cerita saya. Iya Eh, Ibu. Begini Pak. Jadi saya ini dalam proses pembelajaran itu sering Iya. merasa belum berhasil, Pak. Hmm, Eh, Berhasilnya itu karena saya melihat anak-anak itu banyak sekali yang masih kurang semangat dalam belajar. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini kayaknya belum berhasil deh. Om, gitu ya. Bu? Iya, Pak. Jadi saya bingung ini harus kemana dan alhamdulillah Bapak punya waktu, jadi saya mau cerita ini ke Bapak. Iya Ibu. Kalau saya boleh tahu Ibu, em, Ibu merasa kurang berhasil itu bagian mana Ibu? Ini kan Hmm, Ibu sampaikan tadi siswa-siswa kurang semangat. iya Pak. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang bikin mereka tidak bersemangat? Hmm, itu dia Pak yang saya juga belum menemukan titik terangnya. Apa sih sebenarnya yang bikin anak-anak ini tidak semangat? Padahal berbagai macam persiapan dari perangkat saya, media yang saya bawa ke kelas, kemudian metode yang saya terapkan di dalam kelas. Ini saya pikir sampai pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya sudah melakukan itu, tapi lagi-lagi saya melihat anak-anak kurang bersemangat. Nah, dalam hal ini kenapa saya bilang kurang bersemangat, Pak? Karena ada anak-anak yang keluar masuk, ada anak-anak malah yang pas eh, saya lihat sudah tertidur di atas meja. Nah, ini kan Pak satu bentuk bahwa anak itu tidak semangat dalam belajar bersama saya. Padahal pernah itu Pak saya masuk di kelas, saya berpikir, wah ini anak-anak seru nih. Mereka riang sekali ketika dengar saya melihat saya mau menuju ke kelas mereka. Ternyata pas saya buka pembelajaran, salam dan lain-lain, itu kan Iya. saya bilang, anak-anak mungkin boleh disimpan dulu HP-nya. Saya bilang begitu. Nah, seketika langsung murung, seketika langsung ada yang, Bu, saya izin ke toilet dulu ya. Kayak terlihat lemas begitu. Jadi saya, ini ada apa ya? Tapi saya tetap berusaha untuk, mungkin karena belum masuk ke pembelajarannya, jadi seperti itu. Tapi kemudian saya melihat sampai di akhir itu kayak hanya ada beberapa bisa dihitung Pak yang semangat belajarnya ada. Saya melemparkan pertanyaan, saya meminta respon dari mereka itu kayak itu saja yang ngomong, itu saja yang bertanya, itu saja yang menjawab. Ini saya jadi Wah, kurang berhasil iya. ini kayaknya Pak. Wah, tapi Ibu sudah punya semangat juang ya Ibu. Iya Kalau Pak. dilihat dari, saya ingin tahu juga Ibu kalau dipresentasikan yang Ibu sampaikan tadi kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran Hmm, iya Pak. diferensiasi. eh, dari kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah lakukan itu berapa persen? Atau kira-kira sajalah dari 100% itu berapa siswa yang ikut?
dalam pembelajaran yang masih semangat? Kalau melihat siswa itu kan di sekolahnya saya itu satu kelas kan sampai ada 35, Ya, 32 paling sedikit. Nah, saya melihat hanya ada sekitar 10 lah, Pak, itu yang oh, terlihat semangat. Banyak sekali, Pak, yang kurang semangat. Apa mungkin saya sempat berpikir, apa mungkin karena saya eh, kurang pintar marah ya atau bagaimana ya? Atau saya yang pokoknya lah Pak, saya sudah bingung karena berkali-kali melakukan pembelajaran kayak tidak berhasil. Saya juga hmm, mau ngomong sama teman yang ada di sekolah juga kadang saya merasa jangan sampai saya dikira tidak mampu lah apa dan lain-lain. Makanya saya eh, menghubungi Bapak dalam hal ini untuk mengutarakan apa yang saya alami selama ini, Pak. wah, iya, Ibu. Em, s- dari yang Ibu sampaikan luar biasa, Ibu. Tapi menurut saya Ibu harus tetap semangat, harus tetap berjuang. 10% atau 10% dari siswa yang Ibu sampaikan tadi memang cukup masih jauh ya, Ibu. Tapi saya rasa, eee, Ibu pasti bisa untuk melakukan, segala perubahan. Dan ya saya tahu Ibu punya mampu dia untuk bisa meningkatkan lagi itu semua. Mungkin, ada beberapa hal yang ingin Ibu lakukan, setelah ini ke siswa atau Ibu apakah sudah, mengecek atau Ibu sudah melakukan apa-apa saja sih selain melakukan pembelajaran diferensiasi? Eee, Hmm. Mungkin juga bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini. Kira-kira selain pembelajaran diferensiasi apa saja sih yang Ibu sudah lakukan? Baik Pak, Eh, berbicara tentang apa yang sudah saya lakukan, ini saya tentu kita sebagai guru ya Pak, pasti kita menyediakan media pembelajaran eh, yang kita rasa itu sudah memang benar-benar ini menyenangkan lah. Apalagi saya menyediakan materi saya itu sudah sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi sebelum saya masuk kelas itu, saya kan tanya-tanya dulu nih ke siswa. Ini kalau kamu suka belajarnya yang bagaimana? Jadi mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Tapi saya tanya langsung ke siswanya. Ada sebagian Oh, besar itu sukanya pembelajaran apa? Yang audio visual, yang seperti itu. Kemudian sedikit hmm, sekali yang eh, audio seperti itu. sedikit sekali yang Apa audio itu ya? sedikit sedikit sekali yang visual, Oh, yang yang kinestetik visual malah sedikit, yang hampir audio tidak yang banyak? ada. Audio, audio banyak. Jadi Ah, pernah juga saya berpikir begini Pak, sebelum di sekolah kami itu ada aturan dilarang anak-anak membawa HP, itu kelihatannya saya di situ 1 tahun itu kayak baik-baik saja ini belajarnya Pak. Anak-anak semangat. Karena pada saat itu mhm. kan belum ada larangan untuk membawa HP. Jadi anak-anak bisa menggunakan HP-nya ketika ada kendala apa itu kan bisa mereka gunakan HP. Nah, mungkin saya berpikir setelah dilarang membawa HP di kelas, di sekolah, itu Iya. malah anak-anak pemikirannya kayak tidak semangat begitu, Pak. Jadi saya punya pikiran, apa mungkin saya harus menjadikan HP ini sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa memicu kembali, menarik kembali minat belajar murid, semangat belajar murid. Saya Bisa. berpikirnya ke sana, Pak. Kalau dilihat begitu Ibu mungkin bisa saja Ibu. Kalau Ibu lihat seperti itu, menurut Ibu peluang kalau misalnya Ibu menggunakan HP, Mm. peluangnya itu kemungkinan yang Ibu ambil ini kira-kira bisa meningkatkan minat belajarnya tidak? Minat belajar siswa tidak? Kalau menurut Hmm, pandangan Ibu?
Kalau menurut pandangan saya bertolak dari pengalaman apa yang saya lihat, ini kayaknya bisa sekali Pak. Yang saya maksud itu kan eh, memunculkan atau memunculkan semangat belajar anak di awal. Kalau di Membangkitkan, awal, ah, ah, ya, kalau di awal mereka sudah semangat, pasti sampai akhir kan Pak, belajarnya pasti semangat. Jadi ya, saya ya. punya rencana itu menggunakan HP ini sebagai media pembelajaran dengan meminta anak untuk bisa menonton terlebih dahulu pembelajaran ini yang ada hubungan Hmm, dengan materi saya. Seperti itu maksud saya. Jadi setelah itu saya tanya-tanya, saya konfirmasi apa-apa yang dibaca, informasi apa yang didapat, yang ditonton itu informasi apa yang didapat dari situ. Kemudian saya arahkan ke pembelajaran saya. Dari situ kan anak-anak saya kasih kebebasan untuk terserah melihat materinya di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya yang bisa membangkitkan semangat mereka. Membangkitkan semangat mereka dengan Iya, pembelajaran video ya, iya Ibu. Pak, iya Pak. Nah, Ibu, dari pembelajaran menggunakan video ini yang seperti Ibu sampaikan ini, eh, bagaimana caranya Ibu kira-kira untuk bisa terwujud itu rencana Ibu seperti apa? Eh, yang pertama itu tentu saya akan menghubungi menemui kepala sekolah karena Sekolah, ya, kebetulan kepala sekolah wakil kurikulum. Kenapa saya harus ke mereka? Karena sekolah kami itu kan dilarang bawa HP. Jadi di ya, sini saya meminta izin agar saya bisa diizinkan untuk menjadikan HP ini sebagai salah satu yang bisa mendongkrak semangat dari anak-anak untuk belajar. Seperti itu tujuan saya. Kemudian yang berikut tentu eh, adanya juga dukungan dari teman-teman. Itu juga perlu. teman-teman. Oh iya, Ah, Ibu. dan lebih Baik. khusus ke murid. Iya, Seperti itu. betul. Iya, Ibu. Benar sekali. Terlebih khusus ke murid. Jadi, Mm. dari rencana Ibu kan Ibu sudah dapatkan bahwa yang hal utama yang Ibu lakukan yaitu menghubungi dulu kepala sekolah, menyampaikan pendapat Ibu tentang menggunakan HP di awal pembelajaran. agar mencapai yang tadi yang yaitu meningkatkan minat belajar siswa di dalam kelas. Dan Iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, tidak hanya eh, sendiri kan, kira-kira selain yang Ibu sampaikan itu, selain kepala sekolah, eh, rekan guru yang Ibu sampaikan, ada lagi tidak yang ingin Ibu butuhkan untuk ada, menggapai supaya pembelajaran berbasis media video tadi ataupun HP bisa tumbuh. ada Pak. Eh, tentu saya Apa itu? juga harus melibatkan orang tua di sini Pak. Oh, iya, Karena kalau eh, membuka YouTube dan sebagainya itu kan butuh data juga Pak. Sementara di sekolah iya, kami itu yang pakai WiFi itu hanya ruangan-ruangan tertentu. Jadi di sini saya pasti sangat membutuhkan dukungan dari orang tua juga. Jadi mungkin di luar biasa Ibu. sela-sela ada rapat dan lain-lain, saya mungkin bisa sisip untuk sosialisasikan hal itu. Atau Oh, meminta iya, izin lewat grup anak-anak, menyampaikan itu karena kebetulan grup anak-anak itu ada juga orang tua di dalam. Mungkin hal iya, ini yang bisa saya lakukan, Pak. iya, benar sekali Ibu. Jadi selain menghubungi kepala sekolah, bekerja sama dengan rekan guru, Ibu juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan orang tua. Nah, kapan kira-kira Ibu akan mulai untuk eh, terutama yang pertama tadi, ya koordinasi dan kepala sekolah, baru dilanjutkan dengan ke orang tua itu kira-kira kapan, Ibu? Insya Allah sesegera mungkin, Pak. Mungkin hari Senin saya mulai eksis dengan apa yang saya rencanakan, Pak. Karena ini tidak bisa lama-lama, harus Nah, segera saya harus lakukan, segera Pak. dilakukan. Ya, Iya,
Baik, Tidak Ibu. bisa harus menunggu lama-lama, Pak. Jadi mumet saya, Pak. Benar, Ibu. Jadi memang segala cara harus diperbuat dan harus dilakukan dengan cepat. Dan semoga rencana Ibu ketemu dengan kepala sekolah di hari Senin dan setelah itu berkoordinasi dengan orang tua itu bisa berjalan dengan baik ya, Ibu. Amin, 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 Dan Pak. ya kalau begitu menurut Ibu setelah percakapan ini ada perasaan apa yang mungkin Ibu rasakan? Alhamdulillah saya mulai lega, Pak. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak, karena berbagi dengan Bapak ternyata saya bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Yang selama ini saya Ya, syukurlah Ibu. tahan-tahan, saya tutup-tutupi, dan saya bingung mau cerita kemana. Alhamdulillah malam ini terpecahkan. Saya bisa menemukan Iya, Ibu. solusinya sendiri lewat Bapak seperti itu. Saya senang sekali, Pak. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Ya, Pak. tetap semangat ya Ibu. Iya, Tetap Pak. semangat. Saya tunggu nanti progresnya setelah hari Senin mungkin kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bercakap-cakap kembali progresnya Ibu sampai di mana. Nanti kita lihat. Baik Ibu, terima kasih banyak ini Ibu. Ya, saya yang sangat berterima kasih sekali nih, Pak. Terima kasih Iya, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak Yopi? Sudah selesai melakukan coachingnya? Sudah Pak. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Terima Jadi, kasih Pak. terima kasih kepada Pak Yopi yang sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya, dan tentunya tadi Ibu Misran selaku coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, setelah melakukan coaching ini Pak Yopi, bagaimana perasaan yang Pak Yopi rasakan saat ini, Pak? Ya, yang saya kan ya membantu rekan atau teman bisa menemukan solusinya itu sangat luar biasa. Mungkin memang masih ada beberapa hal yang masih kurang di saya tentunya, tapi sejauh ini saya rasa puas. Ya, jadi apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak sudah merasa puas ya, Pak ya? Nah, menurut Bapak Iya, nih, Pak. Pak, dari performa yang sudah Bapak tampilkan tadi, melakukan coaching dengan Ibu Misran, kalau Bapak bandingkan kembali dengan indikator penilaian atau rubrik penilaian coaching yang sudah Bapak pahami di awal, nah, kira-kira nih Pak, tadi kan Bapak Ya. sudah merasa berada di angka 2, Pak. Dengan performan Bapak yang tadi, saat ini Bapak berada di angka berapa kira-kira? Ya. Kalau dilihat dari saya sih sih mungkin sampai Pak, karena baru beberapa pertanyaan yang mengandung yang bisa saya tangkap kata kuncinya. Ya, Tapi sejauh ini sampai situ sih kalau menurut saya. oke. Kalau dari skor 1 sampai 4, perkembangannya Pak dari angka 2, di angka berapa posisi Bapak saat ini? Posisi belum sampai kebakat itu Pak. Ya. Ya, baik Pak Yopi, kalau kita lihat dari rubrik dari skala 1 sampai 4 saat ini Pak Yopi merasa sudah ada perubahan enggak Pak? Dari di awal tadi 2, untuk saat ini berapa? Kalau saya merasa Pak, walaupun bagaimana tadi, saya rasa saya baru sampai di 3 Pak. Baru bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang mengandung yang saya bisa tangkap kata kuncinya. Ya, baik Pak. Berarti Bapak menganggap atau menilai Bapak masih ada di poin 3 Pak ya? Ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira apa yang membuat Bapak, mengapa sih Bapak merasa poinnya baru 3 Pak? Mungkin ada hal-hal yang Bapak rasakan sehingga Bapak memutuskan Bapak itu ada di poin 3. Iya, Mungkin bisa seperti tadi, diceritakan Pak? Ya. iya,
Untuk di poin keempat ini selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari yang mendengarkan itu mungkin, yang terlalu sering, Pak. Tapi kalau saya lihat karena saya memilih 3 itu karena saya baru bisa menangkap beberapa kata-kata kunci saja yang bisa saya pergunakan untuk saya buatkan pertanyaan. Jadi saya mungkin kriterianya baru sampai di 3 itu, Pak. Ya, baik Pak Yopi ya. Eh, Benar apa yang Pak Yopi katakan ya. Dan untuk saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya Bapak ya, Iya, mulai dari Pak. hal-hal yang tadi sudah saya catat. Jadi saat saya mengamati tadi, pada dasarnya di sini saya catat bahwa Pak Yopi itu sudah melakukan coaching dengan baik ya. Jadi yang Bapak lakukan dan yang saya amati tadi bahwa Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching yang ada. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Yopi ya. Jadi adapun kompetensi Ya. spesifik yang dari tadi di awal telah kita obrolkan ya. Jadi Bapak sudah mampu ya menanyakan beberapa pertanyaan berbobot ya kepada coach dan Bapak sebenarnya tadi sudah mampu menarik benang merah dari apa yang disampaikan coach ke dalam pertanyaan Bapak. Ya, di sini juga Bapak Baik, Pak. sudah mampu ya mengarahkan coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan sehingga coach itu mampu menghadirkan solusi-solusi yang selama ini mungkin belum dia dapatkan. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian di sini juga saya lihat ya, selama Bu Misran selaku coach menyampaikan permasalahannya, Pak Yopi sudah merespon dengan gesturnya Pak Yopi yang sudah baik itu, kemudian dari kata-kata kecil yang Pak Yopi ucapkan selama Bu Misran, nah itu menandakan seakan-akan bahwa Bapak sudah mampu menghadirkan kehadiran penuh dalam proses coach ini. Dan yang tidak kalah penting ya, jadi setiap coach Bu Misran di sini menyampaikan sebuah pernyataan ya, dan sebelum Bapak memberikan pertanyaan lanjutan, nah itu Bapak selalu melakukan konfirmasi Pak terhadap pernyataan-pernyataan atau ide-ide yang dimunculkan oleh coach. Nah, itu merupakan hal yang sangat positif yang perlu Bapak pertahankan di sini, Pak ya. Jadi, dan berikutnya, Pak. Nah, saya lihat juga Bapak sudah mampu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, sudah mampu mengambil kata kunci ya yang disampaikan oleh coach menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tadi sudah mampu mengarahkan coach menuju solusi yang disampaikan. Nah, di sini Pak, namun demikian Pak ya, jadi saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ke depannya. Ya, seperti Baik, yang Pak. Bapak sampaikan tadi bahwa sebelumnya kan Bapak dari 2 ke 3. Benar Pak ya? Untuk skalanya Iya, tentunya Bapak ingin ya ke depannya menjadi 4. Benar begitu Pak ya? Nah, benar, Pak. di sini yang harus Bapak perbaiki ada beberapa hal yang saya catat Bapak ya, mohon ditunggu ya. Nah, di sini yang belum terjadi tadi adalah bahwa Bapak belum bisa ya, belum mampu menggali ide-ide ya yang Iya, disampaikan coach melalui solusi-solusi yang dihadirkan. Jadi Bapak tadi langsung menunjukkan ke satu solusi, Pak. Seharusnya mungkin digali beberapa solusi yang diberikan, kemudian nanti baru kita kerucutkan menjadi satu solusi. Kalau tadi itu seperti Bapak langsung mengarahkan ke media digital ya, melalui HP itu tadi ya. Nah, jadi mungkin untuk coaching selanjutnya, silakan Bapak bisa mengarahkan coach untuk
mendapatkan bukan hanya satu solusi, tetapi ada pilihan solusi lainnya. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian tambahan saya yang kedua, ya. Di sini saya berharap Bapak juga mampu, ya, istilahnya bukan memberikan solusi, Pak, ya, tetapi memancing, ya. Memancing agar dari pertanyaan tersebut Coach mendapatkan inspirasi lainnya seperti yang tadi saya bilang, Pak. Dan untuk tindak lanjut tadi mungkin Bapak juga belum menanyakan kira-kira selama proses rencana tindak lanjut tadi dengan siapa apa orang yang dibutuhkan untuk membantu Bu Misran dalam mewujudkan rencana tindak lanjutnya. Itu mungkin kurang spesifik selain kepala sekolah, siapa sih lagi yang akan apa namanya orang tua tadi ya. Mungkin bisa istilahnya diperluas lagi pertanyaan biar lebih detail kira-kira apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang akan apa namanya berkolaborasi di dalamnya. Ya. Oke, nah tetapi secara garis besar Bapak ya, jadi saya sangat senang ya dan bangga kepada Bapak karena sekali lagi ya Pak Yopi sudah mampu menghadirkan coaching sesuai dengan apa yang kita harapkan merujuk dari kompetensi coaching yang sudah kita pelajari ke depannya. Ya Pak ya. Baik Pak Yopi ya. Dari diskusi kita ini apakah sudah terbayang ya hal-hal yang ingin Bapak tingkatkan lagi dari performa Bapak yang Bapak tampilkan hari ini? Kira-kira apa yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, baik Pak. Terima kasih atas umpan baliknya untuk saran-saran yang Pak sampaikan. Jadi saya konfirmasi juga itu benar Pak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya kurang dalam menggali lebih dalam. Hanya beberapa ide saja yang mungkin saya bisa gali. Jadi seperti mengaitkan juga dengan hal-hal yang dibutuhkan agar bisa coach bisa meningkatkan atau memberikan lebih banyak solusi. Nah, cara saya kemungkinan Pak hanya mencari kembali pertanyaan-pertanyaan entah melalui video-video yang sudah dilakukan oleh orang-orang, bagaimana melakukan pertanyaan, karena dari segi saya sendiri memang saya punya kosakata dalam bertanya itu agak minim. Jadi saya akan mulai memperbanyak kembali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu saya dan juga bisa ya coach bisa mendengar dengan baik dan bisa menerima pertanyaan saya. Jadi ke depannya saya akan mencari banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu saya sebagai coach. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas responnya Pak ya. Nah, tentunya Bapak kan ingin istilahnya meningkatkan kemampuan coaching Bapak ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan salah satunya adalah dengan mencari referensi ya. Nah, kira-kira Pak selain mencari referensi, hal apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Bapak sehingga performanya dari 3 bisa menjadi 4? Mungkin bisa juga tambah lagi di sekolah. Jika ada guru yang mungkin bukan bermasalah, juga ada yang butuh solusi atau pendapat, itu bisa saya manfaatkan untuk saya berlatih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya, yang mungkin bisa menggali dari ide atau solusi dari rekan saya di sekolah. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira apakah yang Bapak sampaikan tadi merupakan rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kinerja Bapak dalam hal coaching, Pak? Iya, Pak. Itu salah satu rencana tindak lanjut saya ke depan, mungkin mulai dari aktif pembelajaran nanti, saya akan berkoordinasi selain mencari referensi-referensi, saya mulai bekerja sama juga dengan rekan-rekan guru untuk tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal bertanya
dalam coach ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi ya. Jadi sekali lagi ya, seperti yang Pak Yopi harapkan ya, dengan melakukan coaching ini ya, bahwa Pak Yopi akan lebih melatih ya kemampuan Bapak bagaimana caranya melakukan coaching, dan tentunya saya berharap bahwa hal-hal positif yang tadi sudah menjadi masukan ke Bapak akan diperbaiki lagi. Ya, silakan Bapak nanti membuat rencana tindak lanjut ya, kapan mulai dilaksanakan, kemudian orang-orang yang terlibat yang bisa membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan Bapak dalam melakukan coaching. Dan mohon izin menyampaikan Pak Yopi bahwa untuk pengamatan yang sudah saya lakukan hari ini akan saya catat pada formulir supervisi akademik yang tentunya nanti akan saya jadikan sebagai referensi ya, dan perbandingan tentunya kepada Pak Yopi untuk hari ini dan selanjutnya bagaimana perkembangan Pak Yopi dalam melakukan coaching ya. Baik, Pak. Baik, sebelum kita tutup Pak Yopi, apa yang Bapak dapatkan ya selama proses supervisi akademis berbasis coaching ini, Pak? Baik ya, yang saya dapatkan pertama ya, paling utama itu pengalaman, Pak. Pengalaman dalam coaching. Tentunya lebih banyak pengalaman, lebih banyak interaksi, kita lebih percaya diri untuk melakukan coaching, walaupun memang dari segi hal tertentu masih kurang. Tapi untuk pengalaman bercoaching itu memang butuh pengalaman real, nah itu yang paling utama. Ditambah juga yang saya dapatkan adalah masukan-masukan dari Bapak untuk perkembangan coaching saya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi ya untuk Terima kasih, Pak. supervisi akademis kita. Sampai di sini dulu Bapak. Silakan Bapak segera merealisasikan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan. Semoga tidak ada halangan dan rintangan Pak ya. Dan kita sampai Baik, ketemu Pak. lagi pada supervisi akademis berbasis coaching pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Yopi. Terima Terima kasih Bu kasih, Pak. Terima Ira. kasih banyak. Sehat selalu ya Ibu Bapak.